Samuel Weiss ditemukan tewas di rumah sakit jiwa dengan kondisi tubuh penuh luka memar. Ia adalah seorang dokter gemilang di abad 19 yang berani menantang arus populer demi mewujudkan satu fase kehidupan yang lebih baik. Warisannya yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati adalah hand sanitizer. Namun siapa sangka buah pemikirannya ini pada waktu itu harus dibayar dengan kisah hidupnya yang teramat kelam. Ia dianggap gila, ngawur, hingga dimusuhi rekan-rekan dokter lain karena dituding telah merendahkan martabat mereka. Saat itu di rumah sakit tempatnya bekerja, banyak wanita muda meninggal dunia usai melahirkan karena demam nifas. Kebanyakan dokter menganggap bahwa penyakit itu berasal dari miasma, bakteri dari selokan dan tumbuh-tumbuhan yang ditularkan lewat udara. Ia mengemukakan bahwa masalah itu justru datang dari dokter itu sendiri yang langsung menangani pasien usai menjalani pelatihan praktek otopsi mayat. Dari tangan para dokter itulah penyakit ditularkan. Sontak saja kesimpulannya waktu itu membuat seluruh dokter meradang. Ia dikucilkan dan dicemooh sana-sini. Ia juga diejek komunitas medis di Wina sampai akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Serangan yang bertubi-tubi membuat jiwanya tergoncang. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa dan di sanalah dia kemudian dihabisi oleh para penjaga. Memang mengerikan. Berdiri berseberangan menentang arus memang punya resiko besar. Itulah sebabnya di kelompok manapun sangat sedikit orang yang berani mengambil sikap seperti itu. Ingatan akan Samuel Weiss inilah yang tiba-tiba muncul ketika saya menyaksikan keberanian sosok FX Rudy dalam membela dan mendukung Ganjar Pranowo. Tidak menutup kemungkinan resiko yang sama saya kira juga bakal diterima Rudy karena nekat mengambil jalan yang berseberangan dengan partai. Para elit PDIP telah sepakat mengibarkan nama Puan Maharani. Balihonya terbentang di seantero negeri, bahkan mereka sampai membentuk Dewan Kolonel untuk mengerek elektabilitas Puan. Keputusan itu pun harus diikuti kader-kader yang lain. Jika ada kader yang ketahuan membelot, sudah pasti bakal dianggap pengacau. Sanksi sudah mesti diterima. Rudy pun harus menerima perlakuan itu. Ia dibully, bahkan dicap sebagai kader celeng. Ia juga diseret ke Jakarta untuk diberi sanksi tegas karena terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo. Tapi rupanya itu sama sekali tak membuat Rudy kapok ataupun jera. Keyakinan mendukung Ganjar tak kempes secuil pun. Sebab sepulangnya dari Jakarta, ia langsung menggelar peringatan ulang tahun Ganjar Pranowo. Bersama kader partai yang lain, Rudy berkumpul di lapangan, memanjat doa untuk Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, para peserta juga beramai-ramai membentangkan poster berwajah Ganjar. Dan yang membuat saya geleng-geleng kepala adalah ketika mendengar ucapan Rudy yang mengaku sudah siap dengan segala resiko yang bakal dihadapi bahkan bila harus disingkirkan atau dibunuh sekalipun. Kader itu harus siap dibuang, siap dibunuh, siap dibui, dan siap dibully. Tapi saya tetaplah PDIP dan tugas saya adalah membangun monumen kemenangan katanya. Gila, Rudy sepertinya sudah kehilangan syaraf rasa takut sama sekali. Dipecat saja menurut saya sudah amat mengerikan. Ketua DPC adalah jabatan yang strategis memegang wilayah kota, tapi Rudy bahkan siap bila harus disingkirkan. Saya rasa para elit PDIP juga tak kalah heran melihat sikap Rudy ini. Bagaimana tidak, semuanya diharuskan mendukung Puan, tapi Rudy malah terang-terangan dukung Ganjar. Apalagi Puan itu ketua DPP sekaligus putri mahkota, sedangkan Ganjar cuma kader biasa. Jelas sikap Rudy dianggap sudah menjatuhkan martabat kelompok elit. Yang bikin mereka tambah geram, Rudy ini sudah dicap celeng,
Sudah pula diberi sanksi tegas untuk yang terakhir kalinya. Pulang-pulang malah membentangkan poster Ganjar. Betul-betul jancu orang ini. Persis kemarahan dokter pada Semmelweis. Bisa dibayangkan semua dokter di zaman itu adalah orang kaya. Kelompok sosial atas yang merasa kebersihannya terjamin, lalu tiba-tiba dituduh menularkan virus. Tapi Semmelweis tak menyerah begitu saja dan terus berupaya menganjurkan para dokter untuk cuci tangan dengan lemon, sekalipun kegigihannya kemudian harus dibayar dengan nyawa. Rudi saya kira juga tidak jauh berbeda. Ia tidak berhenti mendukung Ganjar sekalipun resiko besar jelas menghadangnya. Rudi dengan tegas ingin memberitahu pada semua orang bahwa ada kekeliruan di tubuh PDIP jika mendukung Puan. Dan ia ingin kekeliruan itu segera diluruskan sebelum terlambat. Ketika elit partai mencoba menjatuhkan Ganjar, Rudi pun memilih menjadi tameng. Ketika Ganjar dikata-katai kemelinti karena dianggap mengabaikan partai, Rudi menangkis dengan menyebut Ganjar justru kader terbaik karena sebagai gubernur ia mau turun ke masyarakat sebagaimana instruksi partai. Saya tahu sikap Rudi mungkin akan berakhir sia-sia atau bahkan sama sekali tidak digubris oleh para elit PDIP sebab ada tembok besar yang sulit dihancurkan antara dia dengan para pemegang kekuasaan. Tapi keberanian yang ia tunjukkan selama ini sungguh teramat mahal harganya. Saya kira Rudi juga pasti punya alasan yang kuat hingga ia berani bersuara lantang menabrak arus partainya. Tak mungkin ia siap babak belur dan mampu mempertaruhkan segalanya jika tak punya dasar yang kuat. Kisah Semmelweis mengajarkan pada kita bahwa kelompok dominan tak selamanya benar. Begitu juga di tubuh PDIP. Ketika hanya Rudi seorang yang berani mendobrak tatanan yang diciptakan kelompok elit, belum tentu ia salah. Bahkan sangat mungkin jika sikap dan keberanian Rudi ini akan mampu mengilhami lahirnya sebuah gerakan baru bagi para pendukung Ganjar lain di PDIP untuk tidak takut menyerukan suaranya. Dan gerakan baru ini bernama Rudi Ancuk. Salam Sobar Dialog.